Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tim Ali Personli. Di sini akan menemani waktu Anda ya, bolo. Sekitar 20 menit lagi. 20 menit, hanya 20 menit. Jangan di skip-skip yang menonton video ini ya, agar iklannya nggak kemana-mana gitu. Dan gak usah lama-lama, kita akan mereaksi seputar tentang Sobat Ngarit. Tentunya postingan ini postingan yang terbaru ya. Oke, langsung saja. Di sini ada video pertama. Ini ada postingan dari Batik Wiso Imah. Tim Sobat Ngarit tampil menyala piye iki Mas Iyun. Sepertinya ibu-ibu satu ini merupakan ibu yang bukan sembarang perempuan, karena di sini merupakan wanita karir bulu, wanita yang menjual bahan-bahan kosmetik dan kecantikan seperti itu bulu ya. Kita simak dulu. Oke, di sini minta penilaian dari Mas Iyun. Piye iki Mas Iyun? Mas Iyun nggak bisa menilainya. Yang bisa menilai itu Mimin dan para Sobat Ngarit. Kalau sampean itu fansnya Sobat Ngarit, gak usah pakai sound ini bolo ya. Karena sound ini sakral. Dan satu lagi buat anaknya kakak yang cowok ini, gak usah disuruh joget lah. Nanti kasihan ya bolo ya. Kalau anak laki-laki itu disuruh joget dari kecil sampai dewasa bakalan joget terus, kan gak etis bolo ya. Masa anak cowok joget-joget bolo? Yo pergi bolo. Oke, next video ya. Gifani, adik aku harus mengalah sama kakak ini, katanya si Siti. Ini adiknya Siti bolo ya. Nah, kerjaannya siapa ini bolo? Kerjaannya siapa? Mas Iyun diedit fotonya bareng si Siti. Gimana perasaannya Gung Ayu kalau lihat kayak gini bolo? Jadi tolong untuk Sobat Ngarit, kalau ini kerjaannya Sobat Ngarit, hentikan kelakuan Anda yang seperti ini. Tapi Mimin berharap ini bukan pekerjaan Sobat Ngarit bolo ya, karena Sobat Ngarit itu tahu Mas Yun itu disandingkan dengan siapa kayak gitu kan. Ini bolo. Ini nih editan bolo. Masa sampean nggak bisa melihat kalau ini editan? Editornya emang top, itu kan. Udah ada yang pinter kok netizen. Wah, mama saingan sama Gifani. Saingan terberat mamamu itu. Terima kasih para editor yang selalu membuat karya buat Sobat Ngarit makin menyala. Ih, lucunya tolong Pak. Siti nggak pakai rem. Siti nggak pakai rem. Nah, beginilah hasilnya kalau video foto-foto foto Siti ini diedit dengan Mas Iyun, maka beginilah hasilnya. Komentarnya dilihat sendiri bolo ya, dibaca sendiri. Akan membuat konsumsi yang seakan-akan membuat bikin gaduh kayak gitu bolo ya, karena yang kami tahu itu Mas Iyun itu cocoknya dengan Gung Ayu bolo. Jangan dirubah-rubah, apalagi dengan si Fauzan, nah kan nggak enak bolo ya. Oke, next video yang lain. Hashtag kandang Sobat Ngarit juragan sapi.
juragan sapi. Kita simak dulu. Siapa tahu ini lagi ngarit pas menemukan sesuatu kayak gitu mungkin bolo ya. Kirain menemukan sesuatu, ternyata ini adalah hamparan rumput yang sangat luas, pakan hijau untuk ternak sapi di kandang sobat ngarit. Seperti itu bolo. Oke, next. Sudah pernah baper sama juragan tapi ngakunya tukang ngarit belum? Jangan ya. Jangan ya ya, ini video sudah lama, kita next aja. Diulang-ulang juga gak ada bosannya. Ada apa ini? Kambing penurut? Masa? Iya bolo ya. Mengangguk-anggukkan kepalanya si kambing ini bolo ya. Emang penurut ya, mungkin ini kambing sudah lama di tuannya kayak gitu ya. Mungkin ini peliharaan dari kecil sampai dewasa, terus dia itu ada hubungan kontak batin dengan si pemiliknya kayak gitu, sehingga kambing ini dikatakan di dalam judulnya itu kambing penurut. Bisa jadi bolo ya. Jangankan kambing, kucing aja kalau kita pelihara dari kecil akan menganggap kita itu sebagai ayah atau ibunya kayak gitu bolo ya. Inilah keistimewaan dari binatang-binatang ciptaan Sang Maha Kuasa bolo. Bapak anak sapi. Barang siapa yang dijalankan Kuruman Nanang barang si Ati tetap tenang selalu rendah hati. Nanang, Nang, Nanang, kamu dipanggil diolok-olok oleh Mas Yunang. Ini kancah sobat ngarit yang katanya netizen itu truknya sering dipakai untuk mengangkut ketika Mas Iyun mendatangkan sapi dan menjual sapi-sapinya bolo. Dek, lek bojo ya didelok sangka baguse. Ojo didelok sangka tumpakane. Kulit sampai bleset iki tenan. Kowe kudu siap-siap dadi bahasa Indonesia nih dan apa lek ngerti? Rondo. Apa maksudnya bolo ya? Kalau menurut Mimin hanya apa ya? Sekilas. Mimin itu sekilas memahami kata-kata Mas Yun. Kalau sampai ini meleset, maka se-Indonesia akan tahu kalau Anda akan menjadi rondo kayak gitu bolo ya. Karena emang benar bolo ya, ucapan Mas Yun ini terkadang mengandung makna yang sangat mendalam kayak gitu bolo. Terkadang Mas Yun ini suka membuat kalimat-kalimat yang sulit untuk dipahami, tapi bagi orang yang sudah paham dengan kata-kata Mas Yun, dia akan dengan mudahnya untuk mengartikan kalimat tersebut bolo. Masih banyak cara untuk bahagia. Salah satunya berpenampilan sederhana. Mungkin ini pertama kalinya Mas Iyun itu menunjukkan ketika kandang sobat ngarit ini belum sebesar sekarang bolo ya. Dan disinilah penampilannya, perwujudannya kayak gitu. Di sini ada pencarian rumah Mas Iyun yang kedua. Kita tengok aja dulu. Aku kemarin diajarin Bunda ada. Itu diginikan gitu. WA itu sekarang kok ada lop-lopnya ya. Gini gitu ada lop-lopnya. Seperti Kayaknya video lama bolo ya. Nah, rumah Mas Iyun yang dirahasiakan untuk menyambut Mami Tata
kalau ke Tulungagung kok bilangnya mami? Yo boy kira masa iya rumah Mas Iyun ya? Katanya ini rumah Mas Iyun yang masih bersifat dirahasiakan. Ini untuk menyambut si Tata, si Siti. Kalau ngomongin si Tata dan membahas tentang Tata atau Siti ini bolo, Mimin itu kangennya sama Gung Ayu bolo. Aku ini marah. Ini postingan terbaru dari Tova Rizky 1 menit yang lalu. Ada apa ini? Marah. Aku ini marah. Nggih. Sampai niku moro-moro ngilang iki kita marah semua sobat ngaret. Kenapa sampai nggak datang waktu kopdar? Oh, ini pembahasan yang Pak RT kemarinnya itu bolo ya. Ini diposting ulang, bukan diposting ulang tapi diunggah kembali. Oh, sama ya. Tapi ini diposting yang terbaru kayak gitu bolo ya, bukan diposting ulang. Ini yang posting Tova Rizky, Pak RT kembali dan mau ke rumah Mas Iyun. Tapi awake bobrok gering lho. Gering. Ini sampean kopdar kedua harus datang ya. 86. Kita kopdar di Timor Leste. Boten, jare mami boten, katane mami boten Timor Leste. Timor Leste. Pak RT, Nggih. sekarang itu kita tuh yang mbok ya cinta damai. Nggih. Sampean terakhir niku nopo sih Pak RT sampai Iyun sampai kamu kayak ngono gara-gara sampean maling siapa itu. Lu ngawur to. Sama tangletin itu. Wis boleh Tangletin itu. Wah, ini malah maling sempak. Alah, ini. Sesuk Ridho tak tekonane piye kula tangletane. RT, Nggih. kita belum percaya kalau Pak RT ini orang baik kalau belum ke rumahnya Mas Iyun lagi. Siap, Bos. Oke, Bos. Ini perintah ini Pak RT. Siap 86. Kalau tidak dilaksanakan Anda akan kita dor. Dadan kula tasik ngeten lho jadi dor sik. Eman-eman. Pak RT, Nggih. nang sampai niki pripun? Ya wis pokoknya itu sampean kudu tandeni lho ya. Siap 86. Gas. Sampean tak kasih tantangan. Napa tantangane? Oke. Ini kan Rito tak kasih tantangan. Nggih. Sama tak kasih tantangan tapi kan yo titik-titik ayo jak kakek yo. Kok dididik pripun to? Wis akeh tantanganku tak kabeh sampean gak duwen sepeda motor barang ah. Nggih. Tak kira 2 juta kon tak kira 2 juta. Turun. Oke. Ambungan rambo. Ini bolo memang merupakan video lama bolo ya. Dan permasalahannya yang kemarin itu ada kaitannya dengan postingannya Mas Iyun. Ketika Mas Iyun itu membuat VT terbaru, dia mengaku dan dirinya itu tidak apa-apa kata Mas Iyun. Dia itu menjadi boneka karena dia ingin tahu siapa sebenarnya di balik semua ini yang pura-pura dan benar-benar tulus dengan Sobat Ngarit. Mungkin inilah video jawabannya bro ya, ketika Papi Tomli menegur si Pak RT karena dia merupakan Sobat Ngarit tapi tidak ikut kopdar pertama. Dan di sini
Papi Tomli bolo ya, mengajak untuk kopdar kedua kalinya itu wajib datang katanya bolo. Namun tanggapan Pak RT ini masih kayak ngeyel gitu bolo ya, seakan-akan dibawa bercanda terus ya, kayak nggak ada seriusnya bolo. Oke, next. Mas Iyun itu sombong, followernya 5 juta lebih, yang dia fallback cuma 1, itu pun akunnya sendiri. Mas Iyun itu pelit, penghasilannya banyak di TikTok, tapi levelnya 0. Jadi itu kata-kata orang di luar sana yang mungkin tidak suka dengan Mas Iyun. Ada yang bilang sombong lah, ada yang bilang pelit lah, ada yang bilang bla bla bla, ya kan. Tapi saya tidak menilai dari sisi itu, teman-teman. Saya sebagai kreator di TikTok, kalau saya melihat Mas Iyun ini, memang Mas Iyun hebat, luar biasa teman-teman. Luar biasa Mas Iyun ini. Saya bilang hebat karena apa? Pertama, dia tidak perlu pansos ke sana kemari untuk mendapatkan apa ya? Untuk mendapatkan spender atau apalah, untuk mendapatkan support atau apalah. Dari mana saya bisa tebak-tebak bahwa dia tidak perlu, dia tidak pernah untuk pansos untuk menjilat dari levelnya yang 0. Artinya dia tidak pernah datang ke rumahnya orang untuk absen-absen, untuk berbagi biar dia dikenal, ya kan? Jadi memang dia hebat. Kedua apa teman-teman? Di sini kan Mas Iyun sudah bilang hebatnya Mas Iyun itu tergantung dari Sobat Ngarit. Karena Sobat Ngarit ini se-Nusantara dan kekompangannya itu se-Indonesia, se-Nusantara, maka otomatis di sini Mas Iyun tidak perlu mencari dukungan dana atau dukungan followers kayak gitu. Maka tidak heranlah kalau Mas Iyun ini akun yang diikuti itu akun keduanya Mas Iyun dan pengikutnya 5 juta lebih ya. Jadi di sini gambarannya Sobat Ngarit lah yang membesarkan nama Mas Iyun kayak gitu. Dan di sini Mas Iyun merupakan pendiri dari Sobat Ngarit. Maka berkesinambunganlah rasa kepercayaan persaudaraan dari banyaknya Sobat Ngarit yang ada di Indonesia ini, dan sekarang sudah membeludak sampai ke luar negeri. Sobat Ngarit ada di mana-mana kayak gitu bolo. Justru spender yang berbondong-bondong ke rumahnya untuk berbagi. Dan hebatnya dia, spender pun dia tidak fallback. Orang-orang berbagi pun dia tidak fallback. Tapi setiap harinya, setiap dia live streaming, banyak orang-orang ke rumahnya untuk berbagi. Berbeda halnya dengan host kecil seperti kami nih. Baru dikasih topi, hati-hati beluduk, langsung buru-buru memfallback. Kemudian setelah itu besok-besok. Nah, disinilah perbedaannya fan dari perorangan dan fan dari keluarga kayak gitu bolo ya. Kalau untuk perorangan maka otomatis dia harus banyak berterima kasih karena dia membangun dirinya sendiri. Kalau Mas Iyun ini bukan hanya membangun nama dari Mas Iyun sendiri, tapi juga membangun keluarga, yaitu keluarga Sobat Ngarit kayak gitu bolo ya, paham wis ya. Ini postingan terbaru dari Mas Iyun kandang Sobat Ngarit, situasi. Ini sapi yang mahal bolo. Tuh, sapinya beda. Ini sapi luar kayaknya. Mau bilang limusin tapi moncongnya itu putih. Dan apa warnanya, warna bulunya yang unik ya. Di sini kayak biri-biri kayak gitu ya, kayak domba, semacam domba wool. Di bagian jidatnya itu bulunya sangat lebat. Nah, lihat. Dan juga punya gelambir bolo ya. Jadi perbedaannya ini sapi dengan sapi Madura atau sapi limusin sangat jelas sekali ya. Di sini perbedaannya sapi ini mempunyai
warna yang unik, bulu yang unik. Dari lingkaran mata itu warnanya merah, kemerah-merahan. Terus di bawah dagunya itu yang unik bolo ya, ada gelambirnya kayak semacam lemak kayak gitu ya. Dan di sini merupakan sapi yang langka. Kalau sapi sudah langka kayak gini pastinya harganya tidak main-main juga bolo ya. Hebat Mas Iyun. 2 hari yang lalu ternyata hari ini jawaban dari semua embok kandang Sobat Ngarit. Kenapa ini? Dari Rambo yang ndak mau dijual iki palingku hilal wis cedak. Kenapa bolo ya? Seandainya Mimin paham apa yang kalimat dari Mas Yun ini ya, dari Rambo yang ndak mau dijual iki palingku hilal, maksudnya apa? Wis cedak Mimin nih nggak paham bolo. Kurang paham dengan kalimat bahasa Jawa bolo. Ya pokoknya menyala kayak gitu ya. Mimin hanya berkomentar itu Mas Iyun semakin menyala gitu. Wes pagi kuat gambar otot kandang Sobat Ngarit. Ini Mas Iyun lagi panen jagung bolo. Di sini siapa saja yang lagi punya tanaman jagung, punya pertanian jagung, sekarang udah musimnya panen bolo ya. Dan tanahnya Mas Iyun ini sangat jauh ya bolo ya dari rumahnya Mas Iyun. Itu apa? Kayak di mana, di pedalaman, sangat pedalaman kayak gitu ya. Itu kan hutannya sangat luas sekali. Inilah keunikan dari Mas Iyun, meskipun beliau sekarang sudah menjadi orang kaya, tapi dia tidak lupa dengan ladangnya bro ya, ladang jagungnya. Apa yang dia tanam dia petik sendiri. Dia tidak tidak dibantu orang tuanya untuk panen bro. Di sini anak muda semacam Mas Iyun ini sangatlah kita itu patut untuk apresiasi, karena kemampuan, keuletan dan kewibawaannya kayak gitu bro ya. Dan tidak lupa Mas Yun ini merupakan pemuda yang sangat menjaga pekerjaannya, yaitu pemuda yang sangat bekerja keras kayak gitu. Karena ada pepatah, siapa yang bekerja keras di masa muda, maka di masa tua dia akan menuai hasilnya kayak gitu. Nah, di sini ada Gung Ayu. Ini video udah lama bolo, tapi di sini Mimin sangat demen dengan Gung Ayu bolo. Ini waktu kopdar pertama kali di Bali di keluarga Sobat Ngarit Gung Ayu. Yang saya suka dari Gung Ayu itu bolo ya, dia tuh benar-benar kerja nyata bolo ya, bukan hanya buat postingan untuk pribadinya, tapi di sini Gung Ayu menunjukkan bahwa eksistensinya itu untuk Sobat Ngarit, untuk Mas Iyun. Nggak seperti wanita-wanita yang lain hanya haus dengan popularitasnya, tepatnya kayak gitu. Tapi Gung Ayu ini tidak haus kayak gitu bolo ya. Di sini Gung Ayu sangat tulus untuk membesarkan nama Sobat Ngarit kayak gitu bolo ya. Dan banyaknya dari netizen dari Sobat Ngarit Gung Ayu ini sekarang lagi gencar-gencarnya untuk disatukan dengan Mas Iyun. Jadi kalau ada foto atau footage
si Siti atau Tata dengan Mas Iyun itu hanya ulah oknum bolo ya, itu nggak usah dimasukkan ke hati. Si Tata itu nggak cocok bolo, cocoknya dengan Gung Ayu kayak gitu, karena Gung Ayu ini merupakan wanita yang benar-benar membesarkan Sobat Ngarit kayak gitu bolo. Oke bolo, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita reaksi dari awal sampai sekarang memberikan motivasi dan semangat untuk Sobat Ngarit, terutama anak muda dan bapak-bapak dari umur usia muda sampai tua, karena Sobat Ngarit itu tidak pernah terhalang oleh usia untuk bekerja kayak gitu bro ya. Oke, salam Sobat Ngarit, sak duluran, sak lawasi,